Halo, Assalamualaikum. Luna kembali meramaikan pasar smartphone tanah air. Kali ini Luna merilis Luna G9 atau Luna G9. Highlight speknya kurang lebih sama lah ya dengan smartphone 1,2 jutaan lainnya. Tapi bedanya kalau kamu ngelihat nih penampakan di sisi depan kardusnya ini sudah pakai punch hole kamera ya layarnya. Ini menarik. Termasuk saya baca speknya juga ini sudah Android 11 atau Android 11 ya. Layarnya 6,39 inci IPS HD Plus Infinity O Screen. Nah ini bagus nih, nggak terlalu besar ya, 6,39 inci. Jadi cukup compact, bagus, saya suka. Kemudian kameranya 13 megapiksel triple back kamera, dua kamera lagi belum disebutkan ya resolusinya. Kamera depan 5 megapiksel dengan octa-core prosesor yang mana ini adalah Uni SoC SC9863A. Kemudian RAM-nya 4 GB dengan storage 32 GB. Yang jelas ini sudah diproduksi di Indonesia oleh PT Evercost Teknologi Indonesia di Semarang. Sisanya speknya adalah yang belum kita sebut, baterainya 4500 mAh, support OTG, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, dan sudah Type-C. Oke, mantap. Langsung saja kita buka sepertinya ya. Ini nampaknya menarik. Oh ya, warnanya. Ini warna Ice Gray. Ada dua warna ya, Ice Gray sama Ice Blue. Kamu bisa cek harganya di Shopee, sekarang Rp1.299.000. Tapi pada jam-jam tertentu, pada flash sale-nya, dapat diskon Rp100.000 jadi Rp1.199.000. Oke, sudah habis ya. Dan yang tidak ada dalam paket penjualannya hanya headset saja. Kita lihat dari mulai kepala charger. Outputnya 5 volt 2 ampere ya, 10 watt, made in China. Tapi ini udah ada mereknya Luna sendiri. Kemudian ini dia, tadi sudah lihat sih di boxnya ya, ini disebutkan USB Type-C dan betul, kabel data atau kabel chargingnya USB Type-C. Lalu ada stiker hologram Luna, kemudian juga silika gel. Kartu garansi, service center Luna di mana ya kira-kira? Kok tidak ada? Oh ini ada. Ada beberapa, Jakarta di Roxy, Bandung di Otista, Medan, Semarang, Surabaya ada 2, kemudian Tangerang, itu ya. Lalu ada 2 buklet. Yang pertama adalah ini keterangan tentang hardware-nya, posisi kamera dan lain-lain ya. Lalu ini ada speknya dan panduan penggunaan. Oke. Dan ini adalah SIM tray ejector-nya. Lalu dapat softcase bening seperti ini. Ya, ini softcase ya. Dengan titik-titik atau pola diamond di bagian dalamnya biar tidak bubble di bodi smartphone-nya. Oh ya, kalau ngelihat dari softcase-nya, smartphone ini juga tidak punya fingerprint scanner ya. Nanti kita akan cek untuk face unlock-nya. Ini dia smartphone-nya, sudah dilengkapi dengan anti gores terpasang. Kita akan buka pelan-pelan biar rapi. Oke, sip. Lumayan rapi, nih di pinggir ada bubble, bisa hilang nggak? Bisa hilang, sama di tengah sini. Ini ada kesat ya si screen protectornya. Kalau misalkan buat main game mau lebih halus atau lebih smooth, tolong dibuka aja screen protectornya. Tapi buat proteksi pakai aja ya sementara ini. Oke. Kemudian kita lihat, alhamdulillah di sisi atas tidak ada port charging, hanya ada jack audio 3,5 mm. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Ini volume rocker ya, walaupun dipisah kayak dua gitu, tapi tetap nyambung. Lalu sisi bawah ada mikrofonnya kayaknya disembunyikan di dalam salah satu lubang speaker grillnya ini ya. Saya tidak tahu ini loudspeakernya apakah stereo atau tidak, tapi kemungkinan satu mikrofon dan satu lagi loudspeaker. Kemudian ini adalah port USB Type-C-nya. Di sisi Di sisi kiri ada tombol khusus nih, bergerigi. Jangan-jangan ini tombol powernya, dan yang ini tombol lain. Apakah tombol voice assistant? Nanti kita akan cek. Dan di sisi kiri atas ada SIM tray-nya. Kita akan buka ya. Teng teng teng. Ya, oke. Ternyata dual SIM hybrid ya. Jadi 2 nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 micro SD. Jadi buat tambah storage-nya harus mengorbankan slot nano SIM yang kedua. Dan kita akan lepaskan stiker di balik sisi belakangnya ini. Oke, ini dia warna ice gray-nya dengan pola cahaya terpusat dari daerah kameranya ya. Kemudian ada
pita atau band yang memotong bagian back covernya untuk menempatkan tulisan Luna. Jadi kalau dalam posisi landscape seperti ini kira-kira layout dari sisi belakang Luna ini. Kameranya 13 megapiksel dan 2 lensa lagi. Kalau ngelihat penampakannya apa ya ini ya? Belum kelihatan. Kayak yang wide tapi enggak terlalu menonjol, si lensanya tidak cembung. Kalau yang satu kemungkinan sih lensa ini ya, lensa depth. Nanti kita cek lah. AI Vision tulisannya. Ada satu LED flash dan tulisan AI di situ. Mari kita nyalakan. Apakah ini tombol powernya? Oh iya, tombol power. Saya buka di sini aja. Jadi yang nomor 4, tombol yang bergerigi di samping kiri ini adalah AI key. Oke, sudah masuk ke bagian setting, setup pertama, dan kita bisa lihat punch hole kamera depannya di pojok kiri atas. Saya suka yang di pojok. Kemudian di sini ada earpiece-nya. Bezelnya cukup tipis ya, kiri, kanan, dan atas. Yang bawah sedikit lebih tebal, tidak masalah juga. Dan saya akan setup dulu. Nanti kita lihat lagi software dan juga masalah storage-nya ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan kita akan tes face unlock-nya dulu. Ini belum ada raise to wake ya, jadi kita nyalakan manual dan terbuka, sangat cepat. Ya, terbuka, sangat cepat. Apakah brightness-nya terlalu lebay, nggak segini? Over nggak? Dan kita akan cek apakah ada auto brightness atau tidak. Mana. Di setting, display, adaptive brightness-nya ada nih. Tadi belum nyala. Dan ada dark theme juga ya. Sekarang kita lihat dulu about phone-nya. Luna G9, RAM 4GB, kemudian Android-nya benar Android 11 dengan security patch levelnya di 5 Juni 2021. Nah ini bagus nih, kekinian. Silau nggak sih? Nih 5 Juni 2021 dengan Google Play System Update 1 Januari 2021. Sekarang kita akan cek storage-nya dulu. Storage-nya terpakai 24% alias 7,54 GB. Free-nya 24,46 GB. Ini jadi concern saya karena slot SIM card-nya tadi dual hybrid ya. Jadi buat pakai microSD kamu harus ngorbanin salah satu SIM card. Kita akan cek juga apakah ada sistem update. Tapi ini udah Juni sih. Segini aja udah hebat buat handphone 1,2 jutaan. Navigation bar bisa diganti dengan gesture nggak ya? Nih, bisa. Mantap lah kalau udah bisa gesture begini. Artinya ya bisa juga buat pindah aplikasi dengan cepat nih. Tinggal di swipe di sisi bawah itu ya. Kemudian apakah ada lift to check phone? Nah ini ada. Jadi kita bisa kombinasikan kombinasikan face unlock-nya dengan cara ini ya, dengan lebih baik lagi. Mengangkat, layarnya menyala, face unlock bekerja. Ini gara-gara ada itu barusan nggak ini. Kita tes ulang. Diangkat, layar menyala dan terbuka. Cepat ya. Sekarang kita lihat untuk aplikasi bawaannya. Yang pasti bloatware-nya tadi sudah kelihatan U-Box Universal. Kemudian Toko 1001. Sisanya udah kayaknya. Sama isi book 3 aja bloatware-nya, tidak banyak-banyak. Kita lihat kameranya sedikit. Mode kameranya ada portrait, panorama, Pro, dan Pro-nya lengkap nih kayaknya. Shutter speed manual bisa dari 1/1000 sampai dengan 1/5 detik. Ya, walaupun nggak nyampe 1 detik, lumayan lah ya. Ada fokus manual juga, ISO manual dari 100 sampai dengan 1600, white balance, kemudian exposure compensation, dan ada contrast sama saturation juga bisa diatur ya. Capture ini buat ambil foto. Bisa zoom kah? Enggak. Tapi ngapain ada tulisan 1 kali kalau gitu ya? Video, slow motion, dan more. Nah di more ini dia bisa scan QR code, ada video night, kamera night mode, audio note, filter, time lapse, interval, sama burst. Lumayan lengkap ya kameranya. Ini kayaknya softwarenya lebih serius dikerjakan nih. Dan buat video, resolusi kamera belakangnya HD 1080p alias Full HD ya. 1080p, kemungkinan frame rate-nya 30 fps, kemudian kamera depan
semoga bisa Full HD juga. Oh enggak, kamera depan HD 720p saja. Mungkin itu keterbatasan dari Uni SoC 9863A. Ini adalah prosesor yang cukup lawas sebetulnya, tapi sekarang ngetren lagi dipakai di berbagai smartphone harga terjangkau ya. Kita langsung tes saja buat YouTube. Kenapa dites? Karena saya pengen tahu loudspeakernya stereo atau tidak. Kita tes. Ini volumenya sudah maksimal. Kita dekatkan ke mikrofon. Oke, loudspeakernya yang sebelah kanan ya. Sebelah kiri ditutup, tidak terjadi apa-apa. Sepertinya ini mikrofon. Dan loudspeakernya, powernya biasa aja. Kemudian suaranya juga untuk sound quality-nya ya di bawah rata-rata sih ya, segitu. Tidak terlalu cempreng, tapi jelas tidak clear. Dan juga depth-nya tuh nggak kerasa, bass-nya tuh nggak kerasa, hampir flat. Dan kita akan tes buat vlogging. Video lumayan wide ya buat vlogging, dan saya akan berusaha untuk nggak nutupin mikrofonnya dengan cara kita taruh aja di meja kalau gitu. Tuh wagapat. Ya, ini adalah contoh perekaman video dengan kamera depan dari Luna G9 atau Luna G9. Kita akan gerakan kamera depannya. Ada backlight. Lumayan, tapi ya lumayan gelap. Kemudian yang saya notice sih noise minim ya. Wajah detailnya kurang karena hanya 5 megapiksel, dan ini menghadap background putih dengan cahaya yang sudutnya paling optimal nih dari depan kanan. Silakan dicek audionya apakah bagus, apakah proper, apakah jelek, di komen aja ya. Ya, seperti itu contoh perekaman kamera depannya untuk video. Sekarang kita coba kamera belakang dan juga hasil fotonya ya. Video dengan kamera belakang dari Luna G9. Kece ya videonya. Kalau menurut saya sih kece. Jadi si fokusnya nggak lari-lari. Cuma saya rada terganggu di layar ada tulisan 1 kali zoomnya. Padahal ini nggak bisa di zoom-zoom juga. Oh, fokusnya mantap kunci. Kita coba hadap sana. Ya rada lambat karena jauh tuh. Tethering, cepat. Fokus. Yang jauh rada lambat, tapi yang dekat tuh pindahnya tuh halus. Mantap lah autofokusnya. Stabilisasi ya lumayan lah ya. Standar-standar aja. Kita cek sensornya saja, saya tidak akan install Antutu, tidak akan ngetes benchmark, dan tidak akan ada gaming di video kali ini. Karena Uni SoC 9863A sudah jelas lah ya, bukan buat game berat, buat game casual bagus, bisa dipaksain main PUBG, tapi buat apa? Kalau nggak enjoyable. Dan ini sensor-sensornya, light sensor ada, makanya adaptive brightness juga ada, accelerometer ada. Cuma sayangnya tidak ada orientation sama magnetic sensor. Jadi buat navigasi di peta bakal rada susah menentukan arah, kita lagi ngadep kemana. Gyroscope juga tidak ada, makanya saya tidak akan tes buat gaming. Proximity ada ya, jadi kalau buat didekatin ke telinga waktu nelpon, dia bisa tahu. Cuma rada lambat. Tuh, ada ya. Oke, ini dia Luna G9 dengan RAM 4GB, storage 32GB, Android 11. Itulah kelebihannya. Sudah USB Type-C dan juga sudah menggunakan punch hole kamera ya di sisi depan. Baterainya 4500 mAh, ini menggunakan Uni SoC 9863A. Dan ini mungkin bisa jadi alternatif yang menarik buat level harga 1,2 jutaan yang sekarang kayaknya lagi digempur banget sama produsen-produsen smartphone tanah air. Kenapa? Karena
Dengan budget yang terbatas, banyak orang yang tiba-tiba butuh smartphone atau gadget, tablet juga boleh untuk dipakai anaknya sekolah atau dipakai kerja, yang penting dipakai online ya. Dan Luna G9 ini kece karena back covernya. Pertama, kece. Ini tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Oh ya, kita belum tes tombol AI-nya. Ini tombol buat apa ya? Jadi tombol ini buat buka aplikasi terakhir yang kita buka. Misalkan kita udah ke home screen. Nih, kita lihat ya. Di urutan recent apps, yang pertama ada Play Store, kemudian kamera, ketiga YouTube. Kalau dibuka, ditekan tombol AI-nya, maka dia akan buka aplikasi terakhir. Tekan sekali lagi, dia akan switch ke aplikasi kedua dari terakhir. Tekan sekali lagi, balik lagi ke aplikasi terakhir ya. Jadi nggak terus ke kiri, nggak. Tapi buat tukar-tukaran dua aplikasi terakhir saja. Silakan, buat yang tertarik, linknya ada di deskripsi video ini. Buat yang budgetnya terbatas, butuh buat anak sekolah, semoga kamu dapatnya pas flash sale ya, biar lebih murah 100.000. Oke, gitu aja videonya. Jangan lupa bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.